Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Salsabila Nili Wijaya dengan NIM 081911333060. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi kuis mata kuliah Sistem Cerdas Program Studi Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Pada kuis ini saya mengambil judul memprediksi kualitas susu sapi. Mengapa saya mengambil judul demikian? Karena disebabkan oleh beberapa hal yang melatar belakangi. Yang pertama yaitu eh, yang pertama adalah susu merupakan suatu sekresi kelenjar dari sapi atau ternak lain yang sedang laktasi yang diperoleh dari pemerahan secara sempurna tanpa penambahan atau pengurangan suatu komponen. Air susu merupakan bahan makanan yang istimewa bagi manusia karena kelezatan dan komposisinya yang ideal. Selain air susu mengandung semua zat yang dibutuhkan oleh tubuh, semua zat makanan yang terkandung di dalam air susu itu dapat diserap oleh darah dan dimanfaatkan oleh tubuh. Kemudian yang kedua adalah susu sebagai bahan makanan yang mengandung zat-zat makanan atau zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Nah, sifatnya mudah dicerna dan diserap sehingga baik sekali untuk diminum. Hasil olahan susu itu bisa juga berbentuk mentega, yogurt, terus susu krim, keju, maupun susu tanpa lemak atau non-fat. Kemudian yang ketiga, susu merupakan bahan makanan yang memiliki sifat mudah rusak sehingga mengalami perubahan rasa, bau, warna, dan rupa. Nah, di antara perubahan-perubahan yang terjadi pada susu akibat aktivitas dan pertumbuhan mikroba, nilai gizinya yang tinggi juga akan menyebabkan susu menjadi media yang sangat cocok bagi mikroorganisme untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Sehingga dalam waktu yang sangat singkat, susu menjadi tidak layak dikonsumsi bila tidak ditangani dengan benar. Kemudian yang keempat, kecurangan dengan memasukkan maupun menambahkan larutan atau zat ke dalam susu banyak dijumpai di lapangan. Nah, pemalsuan pada susu yang sangat mudah dijumpai adalah dengan menambahkan susu dengan air. Hal ini akan menambah volume dari susu tersebut dan susu akan dihargai dengan sedikit mahal. Nah, selain penambahan air, peningkatan volume susu itu juga dapat dilakukan dengan penambahan air tajin, susu kaleng, santan, bahkan soda kue. Nah, pemalsuan dengan menggunakan susu kaleng itu memiliki kelebihan, diantaranya bau yang harum susu serta eh, warna yang relatif tidak jauh berbeda dengan susu asli. Selain untuk menambahkan volume, pemalsuan itu juga digunakan untuk mempertahankan sifat susu. Jadi kita harus dapat membedakan antara susu murni dengan susu yang telah dipalsukan. Itulah mengapa saya mengambil judul memprediksi kualitas susu sapi agar uh, pembaca tahu, agar yang lain tahu tentang bagaimana kualitas susu sapi itu apakah baik atau tidak dikonsumsi oleh manusia, terlebih untuk anak-anak. Kemudian, variabel utama yang digunakan adalah sebagai berikut. Terdapat 7 variabel utama. Nah, yang pertama adalah pH, di mana pH ini susu segar yang baru diperah itu memiliki nilai pH karena pengaruh kandungan karbon dioksida, fosfat, sitrat, dan protein dalam susu yang disebut apparent acidity. Kemudian nilai pH normal pada susu itu berkisar antara 6,5 hingga 6,7. Nah, apabila nilai pH yang lebih dari 6,7 itu menunjukkan sapi terkena masitis. Kemudian nilai pH yang kurang dari 6,5, kemungkinan susu itu mengalami kolostrum atau susu telah dirusak oleh bakteri. Jadi susu segar itu memiliki pH normal sebesar 6,5 hingga 6,7. Dan yang kedua adalah temperatur. Untuk mengetahui temperatur pada susu sapi yang baru diperah. Nah, ini berhubungan dengan berat jenis atau massa jenis pada susu, di mana berat jenis susu itu bervariasi antara 1,027 hingga 1,032 pada temperatur kurang dari 27 derajat Celcius. Kemudian ada odor. Nah, salah satu yang memengaruhi kualitas susu adalah bau. Odor ini bau. Untuk mengetahui baunya normal seperti bau susu atau tidak. Jadi, bisa dipastikan jika susu yang baru diperah
atau susu yang sudah mengalami penambahan zat-zat pengawet itu baunya seperti bau susu normal atau tidak. Jadi kalau baunya seperti bau susu berarti dia adalah susu, jika tidak adalah susu yang sudah terkontaminasi. Kemudian ada fat atau lemak pada susu sapi sangat penting dalam menentukan kalori yang ada di dalam susu sapi tersebut. Oleh karena itu terdapat jenis susu, bentuk susu yaitu susu fat, susu low fat atau susu yang tanpa lemak atau rendah lemak. Kemudian ada susu yang biasa. Kemudian ada lagi yaitu turbidity atau kekeruhan pada susu. Kekeruhan pada susu ini sangat penting karena dari kekeruhan tersebut dapat mengetahui kualitas susu tersebut apakah baik atau tidak. Kemudian apa itu namanya, susu itu bisa dikatakan dalam keadaan kurang baik jika masih terdapat bulu-bulu yang habis diperah itu menyebabkan kekeruhan pada susu sapi, sehingga kekeruhan ini juga merupakan variabel utama atau kriteria penting dalam menentukan kualitas susu sapi. Kemudian untuk color ini adalah warna. Untuk mengetahui warna susu tersebut menunjukkan warna normal susu atau tidak. Nah, warna normal susu ini adalah warna putih kekuningan. Jika warnanya tidak demikian, maka kualitas susu sapi ini perlu diperiksa lagi. Kualitas susu sapi ini diragukan. Kemudian ada taste atau rasa. Rasa pada susu merupakan variabel yang tidak kalah penting, serta dari rasa dapat menentukan bahwa susu tersebut memiliki kualitas baik atau buruk. Nah, uji rasa ini rasa pada susu sapi ini jika rasanya normal, jika susu sapinya normal, maka rasanya akan sedikit manis. Jadi jika rasanya tidak demikian, maka kualitas susunya perlu dipertanyakan. Bahwa susu yang dalam keadaan baik itu memiliki rasa sedikit manis. Kemudian outputnya, output pada penelitian ini ada tiga yaitu high, medium, dan low. High itu menunjukkan kualitas susu sangat baik karena memenuhi kriteria variabel utama dengan baik. Jadi kriterianya terpenuhi semuanya. Kemudian medium, kualitas susu dalam tingkatan sedang atau medium karena masih belum memenuhi kriteria pada variabel utama dengan baik. Jadi terdapat kriteria pada variabel utama yang belum dipenuhinya. Kemudian ada low atau rendah, kualitas susu sangat buruk atau tidak baik karena tidak memenuhi semua variabel utama dengan baik. Jadi kriteria dalam menentukan kualitas susu sapi itu tidak terpenuhi. Kemudian ada data latih. Nah, data latih yang digunakan ini seperti ini. Nanti akan saya cantumkan pada description box pada video YouTube ini. Karena terlalu banyak, terdapat 1000 lebih kolom, maka tidak cukup. Agar tidak terlalu panjang, maka saya cantumkan pada description box. Data latih ini diperoleh ketika saya mengikuti, data ini diperoleh ketika teman saya mengikuti NBKM, kemudian saya diskusi dengan dia tentang penugasan ini, kemudian saya diberikan data terkait prediksi kualitas susu sapi, dan saya buat tugasnya. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan pemrograman pada Google Colab menggunakan bahasa pemrograman Python. Yang pertama, kita memasukkan dan membaca dataset ke dalam program. Nah, dataset yang tadi itu dimasukkan dan baca data yang berupa file CSV dengan memasukkan directory. Data tersebut dimasukkan ke sini. Kemudian yang kedua adalah mengecek kolom apa saja yang terdapat pada set. Ternyata ada pH, temperatur, taste, odor, fat, turbidity, color, serta grade. Grade itu adalah outputnya. Outputnya tadi ada 3. Kemudian setelah itu membagi kolom menjadi beberapa fitur. Nah, ini ada mengkategorikan fiturnya. Ada kategori fitur itu ada taste, odor, fat, turbidity, dan color. Kemudian numerical fiturnya ada pH dan temperatur.
Kemudian memanggil library untuk mengolah fitur pre-processing. Kemudian dihasilkan seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah menampilkan hasil dari preprocessing-nya. Setelah itu menampilkan hasilnya, dicetak, menampilkan hasil yang demikian. Kemudian dari hasil tersebut dapat kita ketahui bahwa terdapat 1059 baris dengan 12 kolom. Lalu pada langkah selanjutnya adalah menampilkan tabel hasil dari preprocessing dari tiap-tiap kolom. Nah, dari hasil tersebut didapatkan, dari proses tersebut didapatkan hasil yang demikian. Kemudian yang selanjutnya adalah kita mengetahui bahwa terdapat 1059 baris dan 14 kolom. Lalu yang selanjutnya adalah memanggil library yang dibutuhkan untuk train dan speed data. Nah, kita memasukkan bahasa pemrograman seperti ini. Kemudian kita memanggil library untuk membantu membuat model klasifikasinya. Kemudian memanggil library untuk menghitung akurasi dan menampilkan akurasi hasil dari train dan speed data. Diperoleh bahwa hasil train akurasinya adalah 0,95, sehingga hasil prediksinya diperoleh tingkat akurasi prediksinya diperoleh 0,95%. Kemudian yang selanjutnya adalah memvisualisasikan hasil dari model berupa heatmap dengan memasukkan toolbox yang seperti ini. Kemudian diperoleh kesimpulan. Jadi akurasi dari pembuatan model prediksi kualitas susu sapi yang saya buat itu sebesar 95%. Dari hasil tersebut bisa diambil kesimpulan jika menggunakan metode neural network, akurasi yang didapat itu sebesar 95%. Nah, mungkin hasil ini tidak lebih baik jika menggunakan metode yang lain seperti decision tree, JNN, dan lain sebagainya. Kemudian ini adalah arsitektur neural network-nya. Dapat diperoleh demikian. Nah, ini menggunakan 2 hidden layer, di mana hidden layer yang pertama itu terdapat 100 neuron hidden layer, dan hidden layer yang kedua itu ada 50 neuron. Jadi ada 2 hidden layer. Yang pertama ada 100 neuron, yang kedua ada 50 neuron. Kemudian dengan 7 input ini dan 3 outputnya diperoleh arsitektur NN-nya tuh kayak gini. Kemudian daftar pustaka yang digunakan adalah demikian. Lalu cukup sekian dari saya. Apabila terdapat salah kata, salah perbuatan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.